Oke, sebelumnya beri tepuk tangan untuk yang membuka acara kita, ada tari golek ayun-ayun dari Sanggar juga. Oke. Mbak Hari Marta. ini kenapa kita ada di sini ya? Iya, Mbak Marta lewat mana tadi? Lewat depan. Iya. Kamu lewat belakang ya? Maksudnya kan di sini tuh jalurnya banyak sekali. Ada yang dari utara, dari selatan, dari timur, dari barat bisa datang ke tempat ini. Emang tadi kita ketemu perempatan Loh, ya? kita itu di sini bisa dari Piungan, Oh. bisa dari Berbah ya Mbak. Terus yang utara itu yang Berbah, dari Jalan Solo atau dari Blok O. Nah, berbagai tempat bisa langsung. Kamu tadi lewat mana? Saya Piungan. Oh iya, karena kamu dari atas lantai Saya 2. bareng 10 truk tadi. Iya, karena kita yang disebutin A tadi kita sedang di area di Kalurahan Tegal Tirto, Berbah, Katisono, Sleman. Kabupaten Sleman. Beri tepuk tangan. Hari ini kita ada di Sleman. Karena kita itu tiap hari jalan-jalan, kita muter-muter di seluruh penjuru daerah istimewa Yogyakarta. Ada di Bantul, ada di Gunung Kidul, ada di Kulon Progo, dan ada di kota Yogyakarta. Dan hari ini kita ada di Sleman. Dan untuk apa kita jalan-jalan? Kita ketemu sama seperti ini yang di sini ibu-ibu cantik yang punya produk-produk istimewa, produk-produk yang itu adalah apa ya, inspirasi dari masing-masing. Betul. Yang jadi usaha kecil, dan itu kita mau expose ya, kita mau ngobrol, pamerin. ngobrol biar kita tahu ceritanya masing-masing daerah seperti apa, perkembangannya seperti apa. Bahkan kalau ada kendala boleh diceritakan biar kita tahu. Betul banget. Karena hari ini saya Marta Sasongko dan saya Aat Kumorojati. Kita bersama dengan Dinas Koperasi dan UKM DIY yang didukung oleh dana keistimewaan. Kita bersama-sama dengan para pelaku usaha di seluruh DIY di acara Sarasehan Si Bakul. Seru banget. Dan kita di sini nggak sendiri, kita nggak cuma berdua. Kita ada teman kita, ada Mbak Lista dan Mas Dimas. Boleh itu yang ada di sana. Bapak Siapa Ibu tadi yang sudah ketemu? Ada yang sudah ketemu? Ada yang tadi sudah ngobrol-ngobrol ya. Kok tahu ya langsung lo tadi langsung nongkrong di sana. Hebat, di luar biasa. Betul. Mereka berdua ngapain? Mereka duduk-duduk aja. Bapak Ibu nanti bisa menemui Mas Dimas dan juga Mbak Lista untuk mendaftarkan diri sebagai anggota Sibakul. Sudah ada yang ikut Sibakul? Mana yang angkat tangan? Yang udah, yang belum mana? Makanya kok rajin. Betul. Yang udah langsung tahu, nongkrong ini Sibakul lagi masih. Aku Mas dua masalah, mesti ngomongnya gitu ya. Pas betul hali, HP ku ganti. Nah gitu. Gak apa-apa. Nanti pokoknya ibu-ibu, bapak-bapak bisa mendaftar untuk menjadi anggota Sibakul biar tahu manfaatnya seperti apa. Nanti kita ngobrol lebih lanjut. Iya, dan kita sekarang sudah menculik 2 orang. Itu tuh kamu bawa apa sih? Ini loh. Saya tuh bawa jarik. Kok jarik? Loh ini loh Mbak. Loh diliatin. Ini tuh enak loh. Jarik loh. Kamu mau nggak? Itu jarik loh. Bukan. Lah apa? Ini tuh. Apa? Namanya apa? Ini apa? Brownies batik. Brownies. Nah kan eman-eman mau dipangan. Dikasih tahu sama yang punya. Apa? Brownies ini ternyata. Brownies. Ini enak, bukan jarik. Tapi kan lucu ya. Eman-eman mau diketok, mending digelar. Enggak bisa. Benar. Oh, nggak Kamu bisa? gelar, aku makan ya. Nih pegang lagi. Ini Ternyata. brownies batik, ini lucu sekali. Punya siapa nih? Siapa yang punya boleh diperkenalkan namanya siapa dan produknya apa saja. Selamat malam, nama saya Tika. Produk saya sebenarnya ada banyak sih. Nama usaha saya Borabit Sweet Shop. Apa namanya? Borabit Sweet Shop. Borabit. Borabit. Oh Borabit. Apa itu artinya Borabit? Cahaya ungu. Oh cahaya ungu. Jadi ini yang tahu itu Mbak Tika dan Tuhan yang tahu. Iya. Gak apa-apa. Jadi kita tuh harus nanya berkali-kali baru tahu ya. Jadi produknya apa aja? Ini 2 di antaranya. Produk saya sebenarnya ada cookies, kue kering, kue basah. Kue basahnya ada brownies batik sama prol tape batik. Oh prol tape juga.
Ini kok ada yang basah, ada yang kering? Iya Kenapa? dong, iya kan konsepnya saya mau bikin untuk hampers, biasanya untuk lebaran, untuk wisuda. Berarti atau di rumah acara-acara- produksi di rumah. Iya, produksi Sama siapa produksinya? sama ibu. Oh Dibantu sama di ibu. rumah. Iya. Ibu itu suruh bantu. Iya. Ibu gajian nggak kalau? Enggak. Lah, Ini anak yang tega sama orang tuanya ya. sungguh tega sekali. Ini beneran saya tanya. Ibu kan bantu ini, kamu jual, laris. Ibunya dapat apa? Bagi hasil dong. Oh, bagi hasil. Ibunya dapat kasih sayang, Mas. Iya, benar-benar. Iya. Oh, iya. Oke. Terus ini ceritanya udah berapa lama produksi kayak gini, usaha kayak gini? Saya usaha baru 2 tahun sih. Oh. Baru 2 tahun. Terus jualnya di mana? Display. Online. Oh, online. Online. Lewat Enggak, Instagram aja, sosial media. Instagram, TikTok, WhatsApp, sama si bakul. sudah pakai Instagram. Modelnya apa? PO apa di gimana ini? Pre-order. Oh, Pre-order PO aja. ya. Oh. Udah jadi anggota si bakul ya? Sudah dong. Sudah dapat free ongkir? Sudah sering. Oh sering. Boleh diceritain dikit biar nanti teman-teman juga pengen gimana nih? Oh ya, kalau untuk ongkir gratis ongkir dari si bakul tuh sebenarnya sangat menguntungkan ya. Pertama untuk promosi kita juga kan, kalau gratis ongkir pasti customer tuh langsung tertarik. Betul. Kan nggak harus nambah biaya untuk ongkir seperti itu. Nah, terus untuk saya ini kebanyakan dari Jogja dan Jawa Tengah karena kan kuenya Sampai Jawa Tengah ya? Iya, sampai Jawa Tengah, bisa sampai Tempatnya seluruh. pengirimannya biar nggak lama gitu Iya, ya? sebenarnya bisa sampai seluruh Indonesia juga. Betul. Bahkan luar negeri juga ada. Lah kenapa enggak? Ini kan bisa sampai seluruh Indonesia. Iya, tapi saya belum punya HKI. Oh Jadi iya. kalau untuk Berarti masih ada butuh kalau tambahan seluruh- lagi ya? Iya, seluruh Indonesia udah bisa. Kalau untuk luar negeri belum, karena belum punya HKI. Oke. Kalau dari media sosial, dari online shopnya itu yang paling kenceng yang mana? Kenceng yang mana paling laku? Dari WhatsApp, TikTok, sama Instagram sih. TikToknya juga ada live-nya juga? Enggak. Cuma pasang di tokonya itu aja? Iya. Di TikTok shopnya Iya. itu? Oh, itu yang Oke. ngerjain siapa? Kamu sendiri apa ada yang bantuin? saya kan CEO. Jadi semuanya saya. Maksudnya Bagus, CEO gitu tepuk maksudnya. tangan dong buat CEO kita. CEO ini maksudnya kabeh-kabeh dilakoni dhewe. Iya. Oh. Dadi nek tombok ya tombok dhewe, bathi ya bathi dhewe. Mumet-mumet dhewe. Mumet dhewe, ora payu ya pangan dhewe. Oh. CEO. Tapi keren, direktur. Jadi seberapa pun usaha kita adalah direkturnya. Betul, ya? enggak, sebenarnya chief of everything. Jadi semuanya dikerjain sendiri. Semuanya. Jadi dia pinter banget ngelesnya. Pokoknya CEO itu adalah chief of everything. Opo-opo digarap. Bahkan ngeterke ya ngeterke. Nah, dhewe. Enggak dong, kalau nganterin pakai si bakul. Poin Boleh terus dong tepuk ini. tangan buat Tika, keren. Boleh Oke. dicontoh nanti ya. Ada yang mau disampaikan kurang apa ini untuk memajukan usahanya? Kira-kira masih ada yang kurang nggak? Maksudnya apa? Kurang si Apa? bakulnya? Maksudnya Apa? apa? Oh, punya aku. Perizinan apa-apa? Iya, untuk perizinan. Kalau Legalitasnya semua udah dapat. legalitas kalau yang kue kering sudah. Kalau yang kue basah mungkin pakai BPOM ya. Oke. Nah, itu belum, masih proses soalnya kalau BPOM POM? kan agak lama ya prosesnya. Ada rumah produksinya juga Ada. di rumah gitu? Ada. Dipisahkan ya? Iya. Apa tidurnya juga di rumah produksi? Di dapur Masa sendiri. kalau ini oven saya mas. Kalau Ya. kurang hangat saya memang dekat oven mas. Tapi ini sudah semua kayak legal halal, PRT yang ini udah semuanya Kalau dapat ini ya. sudah, Ada. sudah. Ya oke deh. Oke tepuk tangan dong buat Tika. Berikutnya adalah Bu Handini. Ini adalah yang unik. Ini brambang gorengnya tapi pakai tulisan minyak kelapa. Emang Kok beda? ada berambang goreng minyak kelapa ini Emang bedanya beda sama sama yang kalau biasa? minyak biasa. Apa lebih gurih, lebih bau minyak kelapanya itu Gak masih percaya kalau lebih gurih. sedap. Iya karena sedapnya kelapa Kamu itu nggak yakin? percaya. Mbak, yakin mau nyoba nggak ada nasi loh. Aku mah nggak ada berambang. nilai plusnya di Oh, minyak jadi kelapa. lebih gurih kalau pakai minyak kelapa. Aromanya lebih wangi gitu. Iya, iya, betul. Terus- Ini kenapa idenya brambang goreng minyak kelapa? Berarti lebih mahal dong dibandingkan Iya, yang lain. Ini termasuk premium. Oh premium. Dikeringin pakai mesin juga. jadi nggak berminyak. Betul. Terus ringan banget. Ringan. Ringan. Gak Jadinya percaya isinya aku banyak. maunya yang gurih. Oh jadi isinya banyak. Ya, no tepung, no MSG. Tanpa tepung sama tanpa MSG jadi oke. Sehat ya. Iya betul. Jadi benar-benar brambang aja ya, nggak ada Iya. Nama additional. produknya apa? Mama E nih. Mama K. Mama Ya. K, bacanya apa ya?
Mama Ke. Mama Ke? Iya, karena teman saya tuh manggilnya Make gitu. Oh, Make. Orang Mae ya? Enggak. Kok neneng ngomahku Mae ngono ya? Ini Iya. Make. Make ya kamu? Iya. Make. Lu yang make. Gak boleh ya. Gak boleh. Ini adalah Mama Ke maksudnya. Mama Ke. Oh. Mama Ke produknya berarti berambang goreng minyak kelapa. Iya, betul. Ini penjualannya lewat apa atau kemana ini? Masih online terus via sosmed WA, Instagram kebanyakan. Orang-orang Jogja sama luar kota juga banyak. Surabaya, kota. Surabaya, Jakarta gitu. Karena saya dulu di Surabaya, jadi teman saya banyak di Surabaya. Memanfaatkan teman. Iya. Oke. Tapi ini ada apa? Semuanya sudah dapat belum izin-izinnya? Halal sudah. PIRT-nya Sudah. baruan proses. Oh, sudah ikut sembako belum tadi? Belum. Jadi Oh, masih mau dapat ngantar-ngantar PRT sendiri. nggak? Oh, udah PRT, udah proses. Iya, baru daftar. Oh, oke. Oke, sip. Habis ini daftar Sibakul boleh. Iya. Nanti makasih pokoknya banyak. semoga usahanya tambah laris, tambah lancar, Amin. tambah sukses. Amin. Temennya tambah banyak, nggak cuma di Surabaya. Amin. Oke. Boleh tepuk tangan Terima untuk kasih. kedua perwakilan. Terima kasih atas pemberiannya. Bukan, titip bukan. itu. Oh, titip ya? Silakan. Iya. Iya. Gantian berikutnya, monggo. Tadi siapa yang udah kita tunjuk ya? Silakan berikutnya masih ada perwakilan ini ibu-ibu yang Bu keren-keren. Suswati dan Bu Tri Suratmi. Bu Suswati diambil produknya. Kalau Bu Tri tadi apa ya Bu? Jahe. Oh jahe. Yuk monggo. Nah ini dia. Yang pertama. Sebentar Mas mau nyobain Mas? Kok yo ora tak nggo ya mau yo. Nyobain. Boleh. Jangan ini punya produknya orang lain. Ya oke. Ini tuh ada brandnya soalnya batik. Yang itu yang terkenal banget di Jogja. Oh, jadi ini di kok pajang di sana dijual. Dijual di sana. Bu Iya. maju dong ke sini dong. Iya. Gimana ceritanya, Bu? Jadi ibu itu gimana? Gini, kita kan dulu dari awal ya, maksudnya kita kan penjahit kecil gitu ya. Oh. Tapi kan seiring dengan berjalannya waktu kita kan Jadi besar-besaran. ya nggak besar sih, belum besar. Maksudnya kita terus menjalin kerjasama, tapi kita juga ada produk sendiri. Maksudnya kalau ada pesanan-pesanan itu kita produksi sendiri, terus kita juga ada kerjasama juga. Jadi kita dua-duanya kita lakukan. Jadi usahanya adalah namanya Didik Fashion. Didik Fashion. Jadi menerima, geser sini Bu. Nah, menerima pesanan dari brand-brand Iya, betul. untuk membuat ini misalnya kemeja Iya, batik. betul. Jadi dijahit sama ibu, terus nanti dipajang di toko yang terkenal itu, Iya, betul. dikasih label Iya. gitu. Tapi kita juga produksi sendiri loh Mbak. Oh, punya produk sendiri. Iya, jadi kita kan punya brand Didik Fashion itu. Nah, Didik Fashionnya itu kan nanti kita untuk pesanan kantor-kantor, pabrik, terus sekolah-sekolahan, rumah sakit itu Harjoluki. Salah. Oh, Oke. sebutin ya. Enggak brand. Gitu, ya udah, Oke, ya Bu. nggak apa-apa. Ini berapa orang atau Ibu sendiri yang ngerjakan? Saya ada karyawan 8. 8. Alatnya juga 8 atau 16? Lu kan Alatnya- beda-beda mungkin. Enggak, alatnya itu kan penjahitnya saya kan 6. 6. Terus yang bagian finishing 2. Oke. Iya. Berarti 6 mesin jahit sudah tersedia. Iya, betul. Sudah yang mesin jahit putih-putih itu? Iya. Nah, berarti sudah oke semua. Emang putih-putih mesin jahit? Iya ya Bu ya. Beda ya sama yang hitam-hitam ya Bu. Kalau yang hitam gini tapi, soalnya. tapi yang itu saya juga ada kok. Ada ya? Ada. Yang legendaris tetap Iya. disimpan ya. Betul. Terus ini dari usahanya itu udah berapa lama Bu usahanya? Kita buka dari tahun 98. 98. Ini Udah paling lama. banyak yang menghasilkan cuan itu yang mana? Yang pesanan dari brand apa yang tadi Sendiri. yang rombongan? Ya, dua-duanya sih. Dua-duanya. Yang paling banyak dua-duanya. Yang paling Ya, yang menguntungkan. jelas, yang paling menguntungkan kalau kita dapat orderan sendiri. Sendiri. Jadi ya kan kita ngajuin PO sendiri kan. Gitu. Jadi itu kan lebih banyak. Jadi kita bisa cuannya lebih menentukan banyak ya. Iya, harganya. kan. Agene lo mau orang aku. Iya toh. Oke. Cuannya sampai berapa? Oke. Berarti ini lumayan. Sekarang ada nggak upaya untuk jualan sendiri juga? Karena kita kan dari awal emang pemesanan baju ya. Jadi belum sempat sih kita mau buka outlet atau apa gitu. Soalnya alhamdulillah pesanannya Itu udah Berarti oke. menerima pesanan aja. Iya. Kalau orang sekolah itu dandai di tempat Ibu enggak? Iya. Berarti Biasa. kemarin habis panen ya ini? Iya. Betul. Oke.
Soalnya aku ya wong tua murid, iya. aku yang bayar ya. Meneng wae lho mau ora ngomong lho bar cuane akeh. Iya, oke. Ini Bu Tri, Bu Suswati. Bu Tri, Putri, sekarang produknya Putri. adalah Jahe merah instan. jahe merah instan, gula Ya. aren. Ini yang varian baru pakai gula aren. Oh, jadi nggak Coba pakai beda. gula kristal ya, nggak Iya, pakai gula putih. Bedanya apa nih? Lebih sehat apa enggak? Iya, kalau pakai gula aren kan lebih sehat juga dan untuk rasanya juga beda. Jadi orang suka yang mana kayak gitu. Lebih suka yang mana? Bisa pakai yang gula pasir atau pakai gula aren. Oke. Iya, ini produknya ini sebenarnya produk apa nih? Maksudnya kelompok atau ibu sendiri? Kita produk sendiri. Oh, produk sendiri. Iya. Tapi kan ini keren ini. Ini udah masuk supermarket atau apa gitu? Iya, kita sudah masuk di HH Forest, ya Ocean, Oh, kemudian iya. Yaya Bandara lewat Sibakul itu, Oh, Balinas, sudah ikut. kemudian di kafe Kebon Dalem. Oke. Ada ceritanya Pamela kenapa juga. bisa Bu ada di display di banyak tempat itu gimana caranya? Biar Ya. ibu-ibu yang lain tahu nih caranya. Ya, kita bisa masuk di situ karena kita ada di grup UMKM kan, jadi kita ada info-info. Jadi untuk teman-teman yang belum masuk ya Sibakul itu bisa masuk. Nanti di sana banyak sekali info. Jadi kalau perizinan belum lengkap, ada info untuk gratis untuk Ada yang perizinan. bantuin ya, Bu? Iya, ada bantuin juga. Oke. Bisa nggak bisa masuk, bisa datang ke Kantor. Dinkop, ya ke Oke. Dinkop langsung nanti bisa dibantu. Betul. Dan nanti kalau ada kurasi-kurasi misalnya di Pamela atau di toko-toko Progo atau di toko lain, nanti mesti ada informasi bisa ikut kurasi juga. Yang jelas berarti dibantu dan hari Ya. ini nggak harus datang ke kantor Betul. karena sudah ditungguin Sip. Mas Dimas dan Mbak Lista. Iya. Jadi sekarang juga bisa langsung Iya. seperti Ibu Tri Bu ya, Tri, Ibu ya. Tri yang tadi mendapatkan informasi dari grup. Iya. Karena grupnya itu memang dibikin untuk diberikan informasi yang Betul. eksklusif. Betul sekali. Di sana ada pameran, di Iya. sana ada Iya, kurasi betul sekali. supermarket. Oke. Termasuk waktu dapat ini pendampingan buat bikin packagingnya. Iya, Bu? jadi untuk packaging ini dulu saya cuma pakai stiker itu ya. Jadi kita Oke. beli kemasan putih, Ya. kemudian ditempel stiker. Tapi waktu saya kurasi Yaya Bandara yang lewat dinas itu dikasih tahu untuk membuat kemasan yang lebih premium kayak gitu. Lebih premium. Jadinya keren ya. Jadi ini informasi dari Dinkop. Oke. Itu dia. Semoga ini yang hanya perwakilan ya. Ini Betul. bisa sedikit lah menginspirasi yang lain, termasuk nggak cuma yang di sini, tapi juga yang sedang menyaksikan acara ini. Dan setelah ini kita mau hadirkan narasumber yang mungkin akan melengkapi lebih banyak lagi bagaimana benefit kalau UKM di Jogja itu ikut Sibakul. Jadi tetap di Sarasehan Sibakul. Halo Sobat UMKM, perkenalkan saya Mas Bira. Dan saya, Sri Kandi. Kali ini kami akan memperkenalkan apa itu Sibakul Market Hub. Keuntungan tergabung dalam Sibakul Market Hub adalah layanan gratis ongkir ke seluruh wilayah Yogyakarta. Cara daftarnya mudah. Pertama, silahkan masuk ke laman sibakuljogja.jogjaprof.go.id. Kemudian klik Sibakul UKM. Login dengan akun yang sudah didaftarkan Sibakul Jogja. Setelah masuk pada laman ini, pilih fitur, kemudian klik kurasi Market Hub. Lalu pastikan tambahan kelengkapan data wajib sudah centang hijau semua ya. Jika sudah, klik produk baru atau pengajuan kurasi, lalu klik tombol plus. Kemudian, isi semua kelengkapan datanya ya. Jika lebih dari 5 hari kerja produk Anda belum terkurasi, segera hubungi WA admin ya. Nah, mudah kan caranya? Selamat mencoba. Mbak,
Kenapa? Kita itu namati bakso sih. Jadi udah mulai nggak tahu. Kayaknya kamu tadi udah ngeliat tuh ngiler ya. Kok waduh kok ya sudah disajikan di sana kan nggak dimakan itu loh. Karena produk di sini banyak sekali Iya. dan enak-enak semuanya. Ini tadi baru perwakilan ya. Baru perwakilan. Coba kita cek yang punya bakso siapa Bu? Wah, Oh, Ibu nanti habis ini hilang lo ya Bu ya. Meng Kalau- betul 3 Bu. Waduh iki wonge ono nek meng 30 ya ono. Tadi Mas cuma dipesan 3 Mas ya. Terus di sini tuh banyak banget ada cookies. Ini punya siapa cookies yang di depan ini? Yang pakai nampan ini. Dia punya 3 lagi. Terus itu yang ada bikin Telur bebek. telur bebek. Ada yang bawa telurnya? Oh, Oh, iya. Ibu. Terus ada yang dari kain perca Sinten. Oh, ada lagi. Di sana tuh ada snack apa itu yang stick itu siapa punya? Oh, sebelahnya apa ya Raketo? Ini ya. ada jamu, ada peyek, banyak sekali pokoknya. Iya, tepuk tangan dulu dong buat ibu-ibu. Nah, ini kan udah kita pamerin, ini udah kita belanjain juga. Betul. Nanti akan menjadi apa ya yang kita pamerkan ya dari Tegal Tirto Berbah Sleman ini. Nah, sekarang kita sudah hadirkan narasumber supaya tadi kalau yang disampaikan itu butuh ditanggapi, Betul. ini akan ditanggapi. Yang pertama narasumber kita ini istimewa. Iya, Istimewa. istimewir pokoknya. Beliau adalah asisten perekonomian dan pembangunan Satda DIY, tapi beliau juga pernah menjadi kepala dinas koperasi UKM DIY Nah. ya. Jadi beliau ini kalau sama UKM itu cinta banget. Tepuk tangan dok buat Pak Tri Saktiana MSI, Pak Asisten. Masih cinta sama UKM Pak? Tambah cinta. Tambah cinta. Tadi langsung ditagih sama Pak Anton. Tahun depan gimana Pak Asisten? Siap. Usulannya ditunggu. Usulannya gimana? Kita tunggu Siap. loh ini. Iya. Asal jelas pasti disetujui oleh Pak Anton. Nah, monggo disapa dulu ibu-ibu, Pak Asisten yang sudah di sini boleh disapa dulu. Selamat pagi. Semangat pagi ya bukan selamat. Betul, semangat paginya. Semangat pagi ibu-ibu semuanya. Pagi begitu. Oh, Nah. diulangi ya. Coba Pak Tri. Semangat pagi. Oke. Mudah-mudahan tambah rezekinya. Amin. Tuh kan kalau sama Pak Tri langsung dapat doa loh. Nanti Langsung. tambah ada tipsnya. Nah, Nanti. kalau yang ini pasti udah kenal semua ya ibu-ibu ya. Oh, langsung tadi digeret-geret ya. Langsung. Oh. Padahal ada pengawalnya loh tadi. Ada wira iso geret. Iso digeret loh mau ya. Oke. Iya, wakilnya Bapak Ibu semuanya di DPRD DIY, Pak Anton Prabu Semendawai SHMKN. Boleh tepuk tangan dong. Pak Anton, ini sudah ditunggu ibu-ibu ini Pak. Wah, anjir, ini apa daerah saya jadi banyak ibu-ibu yang kenal sama saya. Makanya kok langsung diseret-seret ke sana Terutama kemari loh. UKM-nya. Oh, tak pikir mau no utang ngopo. Kok Ya, diseret-seret itu. ternyata cinta. Cinta banget. Karena cinta. Nggih, sugeng dalu ibu-ibu semuanya, sugeng apa? Menikmati acara ini pada malam hari ini didampingi sama Pak Asek, nggih, dan juga Mbak Marta dan Mas Aat, pokoknya spektakuler nanti. Pasti banyak ketawanya nanti Ya. juga. Ya, ada isinya, banyak ketawanya. Oh gitu ya. Oke. Nanti yang ditunggu-tunggu dari Pak Anton ada soalnya. Janji opo meneh yo ngono ya. Heeh. Ya, yang tunggu-tunggu pokoknya siap tanda tangan sama. Oke. Tepuk tangan yang kencang Bapak Ibu. Iya. Iya, ini karena hubungannya dengan keperpihakan pemerintah kepada teman-teman di sini. Jadi ada Pak Anton, Pak Tri, pemerintahnya itu bagaimana mengupayakan biar teman-teman yang ada di sini biar kayak tadi dapat perizinan gampang, Benar. bisa Dapat ikut fasilitasi. fasilitas. Maka- Dan saat ini kita kulon nuwun, ini Pak Lurah tadi kita kita. sudah bertemu dengan warganya. Kulon nuwun kepada Pak Lurah Tegal Tirto, Bapak Haji Sarjono. Kulon nuwun Pak Lurah. Mic-nya ada di samping kayaknya. Sampingnya Bapak. Iya. Iku wargane lho ngomong, Dicari, ketindihan. iya. Wargane iki begitu akrab sekali nggih, Pak. Monggo sugeng dalu. Kula nuwun Pak Iya. Lurah. Ini kan warganya beneran Pak? Ya. Warganya beneran. Iya, ini warga Tegal Tirto khususnya Tegal Tirto membangun desa urip
Terima kasih. Oh, ada itunya. Mulane kok ketok regeng, Regeng. mulya kabeh jenenge. Mulyo. Bu Mulyo sama Pak Mulyo ya? Iya betul. Ora yo. Tegal, Tirto Mulyo. Dan nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol, kita akan Dapat tips cari inspirasi juga dari praktisi bersama kita. Pak praktisi kita ada Pak Bawono SPD. Halo Pak. Iya. Oh, mic-nya ada di sampingnya juga Pak. Sudah ada di samping sebelah kirinya Itu mungkin. tadi punya Pak Lurah, punya Pak Bawono kasih Pak Lurah. Iya. Oh iya iya. Saking kompaknya Akrab ya, ya Pak, kompak. Oke, Pak Pak Bawono, Bawono. Sugeng Dalu Pak. Iya, terima kasih. Kami dari Forkom UMKM Tegal Tirto hanya satu hal yang kita ucapkan, salam sehat dan tetap semangat. Gimana Forkom UMKM Tegal Tirto? Semangat. Semangat. Nah, ini terima kasih atas Oke. beberapa narasumber yang sudah, terutama si Bakul nggih. Nggih. Ini membuat motivasi kita lebih luar biasa. Terima kasih. Matur nuwun Pak Bawono, nanti kita tambah menyemangati teman-teman yang ada di sini. Iya. Tapi kan tadi kita sudah ngobrol ada produk fashion, produk makanan. Nah, ini Pak Lurah ada produk apa lagi Pak di Tegal Tirto ini? Yang sudah banyak jadi unggulan di sini Pak, UKM-nya Pak. Ya terima kasih kalau di Tegal Tirto sebetulnya unggulan yang sudah dari nenek moyang itu adalah hasil dari singkong. Singkong. Tape. Oh, tape. Itu kondang di wilayah Jogja itu sudah kondang sama mete itu di dusun Krikilan. Kalau tape di dusun Semoyo, kalau ada juga jahe merah itu produk dari Tegal Tirto juga yang terdiri dari 2 dusun, berdiri sekitar sudah 12 tahun yang lebih di sini dan sudah berkembang, sudah masuk ke supermarket, bahkan saya sampai ke luar Jawa. Tapi dengan adanya kunjungan dari Bapak Anton Prabu Casekda dari Yogyakarta bisa memberi support warga kami sehingga bisa meningkatkan ekonomi dalam melalui si Bakul ini. Dan kami bahagia juga karena apa? Kalau kita berdekatan dengan seorang dewan mewakili kami, otomatis kita dapat celah-celah terkhusus sendiri yang meningkatkan ekonomi di wilayah kami. Paling tidak support kepada kami. Tepuk tangan buat Pak Anton Prabu. Besar harapan kami ke depan, kita punya harapan yang tinggi untuk meningkatkan ekonomi dengan jalan si Bakul juga meningkatkan berbagai macam usaha di jalannya batik ekoprint yang ada di wilayah kami juga sehingga nanti warga kami bisa meningkat ekonomi secara teratur, secara naik, secara perlahan tapi pasti dengan usaha-usaha bimbingan dari Bapak Dewan maupun dari Eksek dari Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Begitu. Kalau programnya kelurahan sendiri untuk meningkatkan UKM-nya ada apa aja Pak? Memfasilitasi apa saja Pak? Kalau kami selaku lurah memberi support sepenuhnya kepada warga, semua kegiatan kami kami support dan memang kami anggarkan juga untuk kegiatan untuk pelatihan, ya pelatihan berbagai macam makanan. Di sisi lain kami di setiap tahun mengadakan gelar budaya. Gelar budaya karena mendengar budaya yang ada, mendengar potensi yang ada, gelar. Itu 2 hari 2 malam sehingga UMKM bisa kumpul di situ dan bisa dinikmati masyarakat. Bahkan yang berkunjung itu lebih dari 3.000 orang. Karena ada semua kesenian kami tampilkan dari hadroh, karawitan juga atas bantuan beliau Bapak Anton Prabu karena pernah bantu beberapa pedukuhan dibantu dengan alat kesenian tradisional ya, dengan gamelan. Nah, kami berpikir kalau dibantu warga mencari bantuan harus kita kembangkan dan harus kita serap aspirasi masyarakat dengan latihan yang tekun sehingga tiap tahun kita tampilkan dengan adakan digelar budaya dengan secara festival. Karena festival itu akan saya beri uang pembinaan dari per regu masing-masing. Kalau pelatihan kami setiap bulan kita adakan, kita anggarkan juga untuk meningkatkan warga bisa SDM-nya menjadi meningkat dengan pola daya, pola pikir yang positif. Begitu. Oke, boleh dong apresiasi tepuk tangan dulu buat Pak Lurah. Ini berarti digabungkan ya. Ngomong-ngomong ibu-ibu kalau jualan pas ada event budaya gitu pernah nggak? Siapa yang pernah angkat tangan? Laris gak Bu? Laris gak? Alhamdulillah. Rakyat ngelin tukoni anak dewe kayak gitu nggak apa-apa. Wah, kemarin langsung datang ke sini juga. Gimana kalau kita berdoa supaya itu dilakukan setiap hari? Event. Lah kok nek jadilan lek kesurupan yo kesel nih bendino iki. Kamu habis kena jadilan ya. Nah, ini kan ada Pak Anton wakilnya Bapak Ibu semuanya ya. Karena sebagai wakil rakyat ini kan mendengar aspirasi. Nah, kebetulan juga sering ketemu sama UKM. Itu
kalau ketemu itu biasanya apa sih yang diinginkan oleh UKM dan gimana menanggapinya biasanya Pak Anton? Monggo. Jadi kami ini dari anggota Dewan ini kalau kita turun ke masyarakat ya karena kita 3 fungsi, jadi lengkap. Fungsi yang pertama yaitu budgeting untuk penganggaran, makanya kami sering tadi diskusi dengan Pak Tri selaku ASEK juga. Jadi kebijakan apa sih yang perlu kita tingkatkan lagi, tidak hanya melalui dinas perindustrian juga, karena semua itu di dinas-dinas itu semuanya akan saling berkaitan. Contohnya Dinas Tenaga Kerja itu kan ada pelatihan di BLKPP, ada pelatihan tata boga, nanti diberikan alat, diberikan sangu, di akhir juga nanti ada sertifikat juga. Di situ ada pelatihan untuk desain grafis dan lain sebagainya, pertukangan, perbengkelan dan lain sebagainya. Nah, nanti akan menyambung dengan yang ada di Dinas Perindustrian ketika kita sudah memberikan alatnya untuk tata boganya, pasti akan naik kelas untuk industrinya, nanti akan ditangkap melalui sertifikasi halal, PIRT dan lain sebagainya. Nah, sehingga semuanya itu bisa kolaborasi antara dari kelurahan, mungkin pembinaannya pasti dari kelurahan kan pendanaan pasti terbatas. Nah, di situ ada pemerintah kabupaten, baik nanti ada di pemerintah provinsi. Nah, kita saling bekerja sama. Di provinsi pun juga kita punya dana, ketambahan dana keistimewaan, nanti Pak Tri bisa nambahin juga. Artinya kami dari Dewan itu fungsi budgetingnya itu yang kita bahas. Yang kedua, kita legislasi, kita membuat peraturan perundang-undangan yang memang kita itu akan lebih memperhatikan kepada UKM, UMKM-nya, dan juga di pengawasan. Kami pengawasannya melihat kinerja dari dinas itu kurang atau sudah bagus. Kalau bagus ya kita tingkatkan anggaran, kita tambahi. Contohnya ya di Sibakul ini kan Sibakul ini kan sistem pembinaan untuk koperasi dan UKM, dan nanti di situ kalau umpamanya Sibakul ini kan sekarang mulai meningkat. Sekarang sudah menjadi single data, jadi satu data KUKM, koperasi dan UKM. Artinya di Sibakul ini tambah lagi, sekarang ini ada free ongkirnya dan juga verifikasi data dan lain sebagainya. Kita sudah punya data hampir ribuan di UKM ini. Nah, UKM nanti bisa naik kelas juga. Ya setelah era pandemi kemarin kita semuanya belajar lah. UKM sudah mulai belajar. Sekarang semua kalau pelatihan tata boga ataupun yang lain sebagainya dilatih untuk digital marketing. Rata-rata sekarang kan kalau di dinas perindak itu juga ada pelatihannya di sana. Jadi di Sibakul juga bisa jadi market hub di situ nanti. Nah, inilah yang kita lakukan di pemerintah provinsi dan juga DPRD. Ketika pembahasan ini otomatis kita juga memikirkan UKM, bagaimana sih kebijakan yang memang itu bisa meningkatkan untuk UKM lebih berdaya lagi dan lebih naik kelas lagi kira-kira. Naik kelasnya kalau Pak Anton itu agak beda. Ya, keren weh. Gini pokoknya, enggak cuma gini, pakai gitu ya. Iya. Itu kalau tahun depan kita masih dikasih budget lagi. Nanti kita gitu. tunggu kabarnya Iya. gitu. Nanti kita sama-sama berdoa aja. Iya. Nah, tapi ini juga salah satu bukti nyata bahwa ketika anggaran itu diberikan, jadi disetujui oleh Dewan, maka hari ini kita semuanya bisa ketemu menikmati sarasehan ya. Iya. Gak cuman sarasehannya tapi juga beberapa fasilitas. Di antaranya tadi dari Plut nanti akan mendampingi untuk menjadi anggota Sibakul. Betul. Dan informasi yang lain termasuk hari ini juga kita berikan foto produk. Nah, gratis. jadi kita punya foto produk gratis. Iya. Gunanya apa? Tadi kan ibu-ibu bilang kalau saya iklan di WA, saya iklan di Instagram atau di mana. Nah, itu kan butuh foto, butuh gambar. Biasanya kalau pakai HP-nya sendiri kadang gambarnya malah bluret gitu ya Bu. Utawa sik jiko kepetengan atau gimana. Nah, di sini sudah kita siapkan tim profesional
gratis untuk ibu semua yang ada di sini. Pokoknya silahkan dimanfaatkan karena ini didukung oleh dana keistimewaan. Lebih kencang lagi karena itu adalah ide atau keberpihakan dari Pemda DIY. Ya. Dua-duanya nih baik eksekutif maupun legislatif. Jadi eksekutif itu adalah pemerintah daerah, legislatif itu adalah wakil Bapak Ibu di DPRD. Ya tepuk tangannya kenceng dong. Nah, Setelah ini kita bakal tahu kalau tadi sudah di-spill dikit sama Pak Anton bahwa si Bakul itu adalah sistem pembinaan data, Ya. tapi juga ada peningkatannya pembinaan bahkan sampai market hub, bahkan sampai memberikan free ongkir. Nah, kalau Pemda DIY ini ke depan sana untuk UKM-nya itu kayak apa? seperti apa? Sudah siap ada Pak Asisten. Tapi Nanti setelah kita ini ngobrol. tetap di Sarasehan Si Bakul. Saya punya 3 permintaan. Lah kowe iki senenge nonton iklan. Dagangan duwe apa aja to? Linggo se dirungokke tak ajari. Si Bakul Jogja ki arep nganake pelatihan mentoring supaya sistem lem dodol iki sip. Mengko ana pelatihan mentoring kemasan supaya daganganmu lebih menarik. Ora bingung, bingung. Ya mengko daganganmu ki dijitalke. Tapi sing tuku ramang tanggamu dhewe. Sing tuku seluruh Indonesia. Nanti juga ada kelas peningkatan kapasitas UKM Mitra Si Bakul Jogja, mentoring dengan konsultan bisnis dan praktisi bisnis. Wah, apik banget iki lho kemasane dadi kaya ngene saiki. Akeh meneh lho, ya mesti laris banget iki gudegku iki. Ayo jelas toh, ono Si Bakul Jogja. Apik niki lho. Nyus. Kita boleh nggak minta audiens juga tanya-tanya? Boleh. Beneran. Karena tadi kan ini menarik sekali. Jadi semakin jelas bahwa ternyata kita tuh ada loh fasilitas-fasilitas yang bisa dimanfaatkan untuk teman-teman. Makanya Monggo. sekarang kalau ada yang mau tanya, Siapa? kami persilahkan. Oh Ibu, silakan Bu disebutin namanya. Namanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Mbak, nama saya Rita Mulyandari. Bu Saya Rita. dari usaha UMKM di Kelurahan Tegal Tirto. Kebetulan saya punya usaha pribadi, Tam Snack dan Catering. Dan juga usaha kelompok ibu-ibu di Kelurahan Tegal Tirto, Kartini Tegal Tirto Jaya. Wes. Apa itu Begini. usahanya boleh tahu? Usahanya ada di bidang makanan dan terima jasa jahit. Oh, makanan dan fashion gitu ya. Iya, fashion. Yang ibu-ibu Kartini Tegal Iya, Tirto. dengan ibu-ibu. Kok beda satunya makanan sama jasa jahit? Ya kan Iya. jahit karo mangan yo oleh. Oh, Iya. tak kira jasa makanan sini jasa jahit mulut supaya diet. Oh enggak ya. Berapa anggotanya? 20 totalnya. Aktif Alhamdulillah semua? aktif semuanya. Luar biasa. Ibu-ibu di Kelurahan Tegal Tirto semuanya. Oke, ada yang mau ditanyakan Bu Rita? Oke. Monggo. Terima kasih sebelumnya saya mendapat kesempatan ini. Yang pertama pertanyaan dari saya, ini apakah memungkinkan apabila kami ibu-ibu yang di pedesaan menggunakan si bakul ya, secara kan produk kami kan expirednya juga
juga ini ya kalau untuk jajan pasar, kemudian untuk snack-snack yang expirednya maksimal 24 jam itu nanti bagaimana ya kalau misalnya menggunakan Sibakul. Kemudian apabila mendaftar di Sibakul itu kira-kira approvalnya berapa lama Nji? Karena kadang-kadang kan kalau kita sistem ya terkendala sistem itu bisa sampai menunggu nanti kapan gitu ya. Mungkin di sini nanti ada waktunya yang maksimal berapa gitu. Kemudian selain itu di Sibakul ini kan ada free ongkir ya Mbak ya. Nah free ongkir itu apakah ada batasannya? Gitu nggih. Karena kalau misalnya ada batasannya itu batasannya seperti apa? Gitu Mbak Marta, terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tapi sudah pernah ikut mencoba daftar Sibakul? Sudah Mbak. Ada kendala? Ada. Belum nyantol atau gimana? Yang pertama itu lolos yang cateringnya, tapi yang kedua untuk snacknya belum karena tulisannya itu menunggu. Ya lumayan lama Nji. Oke, terima kasih banyak. Boleh tepuk tangan dong buat Bu Rita. Saya mau langsung Mas Dimas, ada kerjaan, tolong dikerjain. Oh iya, belum ya. Iya. Jadi sebenarnya Mas Dimas dan Mbak Lista itu tugasnya adalah menunggu Bapak Ibu seperti yang tadi. Iya. Saya tuh daftar tapi kok ada kendala. Iya. Kok ada tulisan menunggu itu sampai kapan saya harus menunggu itu? Keluhan-keluhan teknis nanti langsung bisa tanya ke sana. Betul. Sehingga nanti bisa langsung dapat solusinya. Oke. Tapi secara umum bahwa Sibakul itu punya dampak, punya manfaat seperti apa? Ada Pak Asisten. Iya. Langsung Monggo Pak Tri. Terima kasih Mbak Marta. Pasca COVID, Sibakul itu melakukan semacam riset. Ditanyakan masalahnya dari UKM itu apa itu. 56% menyebutkan bahwa masalahnya itu di pemasaran, Mbak. Betul nggih? Hanya 6%. Jadi bandingnya 56 banding 6%. Hanya 6% yang mengatakan masalahnya permodalan dan alat. Jadi benar sekali Bu Rita tadi, pemasaran. Sehingga kami rembukan dengan Pak Anton, Pak Anton, masalah pemasaran. Beri solusi. Salah satu solusinya kita dorong dengan ongkos kirim bukan gratis Bu, tapi sing bayari Pak Anton. Tidak gratis. Tepuk tangan dong. Yang bayari Pak Anton, yang bayari si Sultan gitu ya. APBD gitu. Jadi tidak gratis ya. Cuma ada yang bayari kan begitu. Nah, ongkos kirim gratis ini pada prinsipnya asal itu yang membuat adalah UKM DIY. Jadi bukan hanya perdagangan. Kalau perdagangan tuh kulak seko Pekalongan didol neng DIY, kulak seko Jawa Timur didol neng DIY, bahkan kulak seko Cina didol di DIY. Itu nggak bisa menggunakan fasilitas ongkir. Jadi walaupun sederhana nanti ada semacam kepedulian juga ditelusur apakah barang ini, makanan ini benar-benar dibuat oleh UKM di DIY. Asal benar-benar dibuat oleh UKM DIY, saringan pertama dengan lolos. Kemudian yang kedua, saringannya adalah bagaimana kualitas ini. Panjenengan tadi sudah menyebut kalau kadaluarsanya 1 hari. Bagaimana? Tentu ini menjadi pikiran kita. Tadi Pak Lurah nyebut ada unggulan tape. Tape itu kan dibuat hari ini, belum tentu hari ini bisa dimakan Pak. Mungkin 3 hari yang akan datang. Atau hari ini wis kematangan dikirim 1 hari 2 hari lagi sudah nggak bisa dimakan. Nah soal yang seperti ini monggo kita konsultasikan bersama. Kami juga tidak bisa paham detail persis kapan kadaluarsa misalnya cemplon begitu. Cemplon itu kadang-kadang dalamnya masih bagus, tapi ketika diberi taburan kelapanya setelah jam 12 siang sudah basi. Nah, monggo niki dipun penggalih. Sebaiknya tentu saja dikomunikasikan dengan dalam tanda kutip ada konsultannya di Sibakul. Kalau panjenengan ada juga kok menunggu, monggo bisa kontak
kan ada jalur khusus yang untuk bisa call ke pembina UKM di Pusat Layanan Usaha Terpadu Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta. Jadi saya sepakat Bu, bahwa 56% itu masalahnya di pemasaran, bukan di modal, bukan di alat. Kalau membantu yang cespleng ya membantu pemasaran. Nah ini saya melihat pemasaran kan juga tergantung pada kemasan yang menarik. Pak Anton tadi menduga ini gawean pabrik Pak. Persis gawean pabrik, menarik sekali ini. Saya tadi juga mau tertipu. Tak pikir ini klambi batik. Ternyata ini kue brownies yang dibatik. Luar biasa produknya, kreatif banget. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Cuma saya kemudian berpikir, lem batik ini pirang jam ya Kia. Kalau dikonversi ke harga, bagaimana? Ya. Kalau batik pakaian, kan ada batik pakaian yang tulis, ada yang cap gitu ya. Nah bagaimana kalau ini biar ngirit, carane dicap menurut. Biar ngirit, kalau di batik kan bisa satu roti bisa 1 jam ya. Untuk batiknya saja. Terus setengah jam. Itu harus dikonversi dengan biaya tenaga kerja setengah jam berapa? Nah ini kira-kira masukan kami bagus sekali. Kalau kemudian ini harganya menjadi meningkat, mahal, oke. Sehingga perlu ada segmentasi pasar. Ya, segmentasi pasar yang disasar oleh kue, batik, ini kan luar biasa. Kadang-kadang kalau saya mau makan saja eman-eman ini Mas, saking api itu ya. Seperti bisa jadi oleh-oleh khas Jogja ya Pak, bentuknya itu, batik ya. Batik itu. Kemudian dikasih cerita bahwa ini batik Parang, filosofi batik Parang apa, barang siapa yang memakan kue batik Parang akan menjadi apa gitu ya, seperti itu. Ngaten ya. Ngaten Mbak Marta. Kalau jadi dewa nanti terus banyak produksinya di sini. Langsung udah pesen Parang. Oke, kita apresiasi dulu dong buat Pak Asisten Patri Saktiana. Iya, sebenarnya Bapak Ibu kalau ingin informasi detail itu nggak usah menunggu Pak Asisten datang atau Pak Anton kesini gitu ya. Kita punya sosial media juga, Dinas Koperasi dan UKMD itu punya Instagram, ada YouTube, punya YouTube. Jadi silakan Anda bisa memanfaatkan media sosialnya karena seperti tadi. Kok saya sudah daftar tapi menunggu. Nah itu kan butuh reaksi cepat. Nah misalnya bisa DM atau misalnya ada nomor call centernya. Atau sekarang juga kan ada Mas Dimas dan Mbak Lista memang ditugaskan untuk menjemput ibu bapak yang belum daftar Sibakul atau ada kendala tentang pendaftaran. Contohnya tadi kalau ikut Sibakul itu ada syaratnya nggak berapa boleh kirim. Nah nanti ada nih per hari berapa. Betul. Ini kenapa kita nggak sampaikan di sini biar yang nonton itu juga nanti follow dulu. Biar penasaran juga. Penasaran juga nyari. Bukannya kita sosial medianya bikin lama-lama tapi biar kita tambah guyup, kita tambah komunikasinya tambah dekat nanti biar semuanya bisa merasakan manfaatnya. Betul, dan keberadaan PLUT yang tadi disampaikan Pak Asisten adalah Pusat Layanan Usaha Terpadu, itu komprehensif di sana, didampingi nanti dari berbagai sisi. Jadi boleh dimanfaatkan ya. Bu Rita nanti silakan langsung, ada Mbak Lista sama Mas Dimas hari ini harus selesai. Tuntas ya, nggak boleh. Tapi ngomong-ngomong keberpihakannya Pak Dewan, Pak Anton sama Pak Asisten Pemda DI itu sampai berapa sih nilainya Pak free ongkirnya? Miliaran ya Pak, betul ya Pak? Untuk untuk biaya free ongkirnya ya sudah dianggarkan miliaran ya Pak? Iya, jadi sayang bermiliar-miliar diberikan untuk dukungan UKM kalau tidak dimanfaatkan. Oke, karena hari ini kita juga hadirkan beliau adalah juga ketua Forkom, jadi kan selama ini sudah berinteraksi juga dengan ibu-ibu ya. Kalau Pak Bawono, ini sebenarnya kalau di sini ini butuh apa saja sih supaya meningkat? Oke. Sebelumnya kami sampaikan bahwa potensi yang ada di Tegal Tirto ini sangat luar biasa. Nah, salah satu kelemahan kami, mayoritas anggota kami itu masih gaptek. Karena rata-rata kan simbok-simbok ini kan mungkin prosentasenya kecil ya.
untuk yang ahli di komunikasi dan lain sebagainya. Nah, salah satunya terobosannya adalah di bimbingan marketing, digital marketing kemarin kita melibatkan dari unsur Karang Taruna supaya di digital marketing itu membantu produk-produk UMKM kita yang tantangan di pemasaran 56 itu kurang, itu bisa di backup dari mereka. Itu satu. Yang kedua, apa yang sudah terjadi selama ini bahwa pengembangan UMKM kita itu maju atau naik kelas itu baru dikuasai oleh 10% dari yang kita punya. Sehingga ini motivasi kita malam hari ini, terutama yang hadir dari 30 UMKM ini, mari semuanya harus naik kelas dan semuanya harus mengikuti si bakul supaya pemasaran kita lebih jauh lebih meningkat. Itu yang kedua. Yang ketiga, dari hasil workshop yang kami ikuti kemarin di kabupaten, kami dipertemukan dengan 16 pejabat dari 16 dinas. Dan ini kami terima kasih ada Pak Sekda dan Pak Anton yang dari Dewan. Ini akan kita tunggu backupnya kepada kami, terutama mungkin dengan dana dan lain sebagainya. Bagaimana kita mengintegrasikan produk dari UMKM itu dengan sektor yang lain, pariwisata, budaya, kemudian pengembangan pertanian dan lain sebagainya. Apalagi didukung kemarin di sini ada pembukaan rumah organik dan lain sebagainya. Nah ini kami butuh satu kesepahaman. Mayoritas dari kami keinginannya seperti apa tadi sudah ditawarkan oleh Pak Anton dan Pak Sekda. Ini terima kasih sekali. Jadi keinginannya ini menjadi satu kesatuan. Kita ini satu menjadi Forkom ini bukan masing-masing individu berjalan sendiri-sendiri. Tetapi kita menyatukan hati kita bagaimana kita berpikir tentang pemasaran. Kalau modal menurut beliau lebih mudah nanti modal. Karena backup dari dinas, dana desa, bawaan keistimewaan semuanya ada. Tinggal jalurnya. Yang jadi PR adalah bahwa kami itu masih minim informasi. Nah ini menjadi PR. Justru dengan kehadiran beliau-beliau saat ini dan dengan momen si bakul ini menjadi satu motivasi buat kami. Kami sedikit sudah menjadi terbuka. Mungkin ada yang bakul mie ayam yang tidak tahu harus bagaimana, ya toh? Ada angkringan yang tidak tahu harus bagaimana. Karena pelatihan yang selama ini diadakan itu untuk kelas-kelas yang memang packagingnya bagus dan lain sebagainya. Jadi perlu kami sampaikan bahwa pengembangan salah satu jahe instan ini dulu basicnya dari Sekar Socan, Bu. Sekar Socan itu terdiri dari paguyuban dari 4 padukuan. Sehingga muncul turunannya adalah jahe instan ini. Yang di tahun ini itu mendapatkan juara 2 produk unggulan kategori makanan dan minuman tingkat kabupaten. Itu yang membuat semangat kita supaya teman-teman nanti juga semangat semuanya. Itu terima kasih Mbak Marta, Mas Kal. Iya. Ini kalau ketua Forkomnya semangat, masa anggotanya enggak? Tepuk tangan dulu dong buat Pak Ketua Forkomnya biar sama-sama semangat. Jadi benar apa kata Pak Asisan tadi bahwa persoalan utamanya itu adalah marketing. Kalau sampai sekarang masih bilang kekurangan modal, hati-hati ini kalau belum siap nanti nggak jadi modal, tapi modal madul. Iya. Iya dan biar tambah semangat teman-teman yang ada di sini karena tadi Pak Ketua Forkomnya juga udah menyemangati, udah menangkap sinyal-sinyal yang diberikan oleh Pak Anton juga Pak Tri. Dan kebutuhannya sudah. Kembali disemangati ini teman-teman karena ini sudah siap semuanya untuk naik kelas Pak. Silakan Pak Anton. Jadi memang kalau suatu usaha itu tidak ada yang mudah. Tidak ada yang mudah. Tetapi kami pemerintah DIY dan juga kabupaten dan juga kami dari Dewan itu kami sudah memberikan yang terbaik. Pasti ada kurangnya, tetapi juga kami ingin dari UKM ini juga tidak berhenti saja. Contohnya kalau mau datang langsung ke Dinas Perindustrian Perdagangan, di situ ada co-working space, ada plutnya tadi, di Dinas Tenaga Kerja ada BLKPP, pelatihannya untuk naikkan kelas. Karena produk-produk UKM entah itu jahit, entah itu makanan, yang menang itu kalau ada ide-ide yang fresh. Contohnya tadi disampaikan Pak Tri, seumpamanya ini paket ini roti batik, tulis di sini story-nya seperti apa. Ada parang itu artinya apa sih? Ya contohnya kalau di Jogja yang produk yang paling kita kenali contohnya dagadu.
Contoh ya, itu Dagadu story-nya ada. Nah ini Berbah ini kan tempat apa banyak story-nya di sini itu. Tempat ada lava bantal, ada ini sebagainya, dan juga di Jogja ini DIY ini nomor 1 untuk kunjungan wisata domestik. Nah, kalau Bali manca, tapi kalau domestik ini apa sih yang bisa kita dapat? Nah, kalau UKM itu hanya bekerja sendiri, nah itu yang repot. Harus tadi satu kerjasama dengan Kalurahan, dengan Forkom, mungkin di sini ada tempat tujuan wisata, kerjasama dengan pemandu wisata dan lain sebagainya. Nah ini salah satu solusi kita bersama supaya apa? UKM ini juga tidak sendirian, dibuat seperti industri lah. Karena tidak mungkin kita jualan sendiri, memasarkan sendiri, digital marketing, apalagi yang disampaikan tadi yang sepuh-sepuh. Wah, nah itu susah banget, pegang HP aja, jepret aja mungkin ya, karena harus ada sisi keindahannya. Kalau digital marketing itu kan kalau di foto juga bagus, dan juga produk-produk kita itu sudah banyak tembus di hotel-hotel berbintang di Jakarta. Saya pernah nginep di Hotel Indonesia, di situ saya buka kalengnya ada keripik buah naga buatan Sleman. Wah, itu padahal yang tinggal di situ itu kan termasuk bisnismen atau orang dari mancanegara dan lain sebagainya. Artinya produk-produk dari DIY itu tidak kalah. Tapi bagaimana kita itu memasarkannya, ide-ide cemerlang seperti apa, karena desain dan juga marketingnya itu memang memegang peranan yang sangat penting. Tadi sampaikan Pak Tri itu modal itu bisa lah, nanti bank-bank plat merah pun BPD itu hampir menggelontorkan hampir tiap tahun untuk khusus UKM ini pinjamannya bisa hampir 60% dari modalnya yang ada di BPD. Artinya UKM yang mikri atau yang mikro itu sangat mudah untuk mengakses permodalan di BPD DIY gitu ya. Jadi 60%-nya saja itu untuk UKM. Jadi tinggal bagaimana ibu, bapak semuanya itu mengasah skillnya, bagaimana sih hitung-hitungan kalau kulaan berapa, bagaimana sih berkenalan dengan pusat untuk mencari bahannya. Mungkin kalau batik ya itu bagaimana mendapatkan tekstil yang murah, dan juga kalau di sini ada ekoprint juga, ekoprint itu kan tidak mudah juga, bisa pakai dari dais juga, bagaimana tanamnya itu kan merupakan proses budaya juga, jadi nanti bagaimana menanamnya dan lain sebagainya. Jadi memang kita itu di DIY ini harus dijadikan gerakan bersama ini menjadi industri UMKM-nya. Nah ini nanti kita bisa ya lebih berdaya lagi, kira-kira begitu Mas, Mbak. Oke. Baik. Apresiasi dong buat Pak Anton sekali lagi. Buat Pak Anton Prabu. Jadi potensi ini jangan dibiarkan, karena tinggal kita membuat jejaring, kerjasama, itu adalah salah satu yang bisa kita lakukan. Betul sekali. Termasuk kalau di daerah ini banyak tempat wisata, bagaimana kita mengelola berhubungan dengan budaya, wisata. UKM adalah menjadi salah satu supporting system dari itu semuanya ya. Betul sekali. Kita berikan apresiasi untuk narasumber kita, matur nuwun Pak Tri Saktiana, Pak Anton Prabu, Pak Lurah, matur nuwun sangat waktunya boleh kita ada di sini. Dan kemudian Pak Bawono yang terus menyemangati UMKM. Iya. Kita juga terima kasih sama Dimas sama Lista ya, yang nanti setelah ini akan sebentar bersiap-siap lagi dikeroyok. karena biasanya habis nyerbu Pak Anton langsung nyerbu Mas Dimas. Oh gitu ya. Pak Anton dulu ya tetap. Pak Anton dulu tetap Pak Anton dulu. Itu ada maksud itu. Iya dong. Iya. Oke. Iya. Jangan lupa follow semua sosial media dari Dinas Koperasi dan UKM DIY biar tahu update apa yang mungkin berhubungan dengan kebutuhan kita ya. Betul. Dan hari ini segera kita pamit. Saya Marta Sasongko. Dan saya Aat Kumorojati. Semangat yuk seluruh pelaku UMKM di seluruh Jogja. Kita semangati ibu-ibu. Kita yel-yel UMKM. Naik kelas Jogja Istimewa.